Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Saya percaya bisa kasih yang lebih dahsyat, lebih lagi. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya ada yang kecil suaranya, ada yang 10% gitu ya. Ada yang luar biasa. Luar biasa. Saya percaya semua ada di tempat ini karena anugerahnya, amin. Kita boleh ada berdiri sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan bahas mengenai murid Kristus sejati. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah murid-murid Kristus? Boleh angkat tangannya? Kita percaya kita semua ini adalah murid-murid Kristus, ya. Kalau kita sering dengar khotbah dari Pak Gem David gitu, Bapak Ibu Saudara, bahkan beberapa waktu yang lalu, minggu pertama, Pak Gem David itu juga membahas tentang lidah seorang murid. Dan Gembala Sidang Pembina kita, Pastor Niko, juga hari-hari ini terus mengangkat tentang amanat agung, ya. 2033 itu adalah suatu tolak ukur untuk kita menyelesaikan amanat agung di zaman ini. Dan hari-hari ini saya percaya kalau kita ada di tempat ini, kalau kita adalah murid-murid Kristus yang sejati, saya percaya kita mau terus mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik itu buat semua orang di sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan mari sebelum kita lebih lanjut membahas tentang murid Kristus sejati, kita akan sama-sama baca dari Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Nanti ayat yang ganjil saya, ayat yang genap Bapak Ibu Saudara, lalu ayat ke-27 kita baca bersama-sama. Yang siap katakan amin. Amin. Oke. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, ayat 26 Bapak Ibu Saudara. Jika seorang datang kepadaku dan dia dengannya tidak membawa bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, lelaki atau perempuan, bahkan nyamannya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Ayat 27 bersama. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Di ayat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan, ya, bercerita pada waktu itu sama murid-muridnya bahwa pada waktu itu banyak sekali orang berduyun-duyun mengikuti Yesus gitu. Karena pada waktu itu Yesus tuh mengajar di mana-mana, ya Bapak Ibu Saudara, dan banyak orang tuh yang terkagum gitu akan ajarannya pada saat itu. Dan di Lukas 14 ini dikatakan banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Ini bicara tentang followers gitu ya, fansnya Tuhan Yesus gitu, mengikuti Yesus dalam perjalanannya, ayat 25. Dan di ayat selanjutnya Yesus mengajarkan gitu bahwa seorang murid itu bukan hanya sekedar mengikut saja, tapi apa? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan seterusnya. Tuhan Yesus mau pengikutnya itu menjadi muridnya yang sejati. Ini bicara soal kualitas Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan sekedar jumlah, bukan sekedar kuantitas, tapi kualitas. Murid Kristus yang sejati, yang mau melakukan kehendak Bapaknya. Kalau bicara kualitas, mungkin di tempat ini juga tahu cerita tentang Gideon, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Di mana waktu itu Gideon disuruh Tuhan menyaring gitu pasukannya dari 32.000 disaring lagi jadi 22.000, disaring lagi jadi 10.000, dan akhirnya sisa berapa Bapak Saudara? 300 untuk melawan pasukan bangsa Midian yang jumlahnya itu sangat besar, diperkirakan sekitar 135.000 orang. Tapi Gideon dan pasukannya berhasil mengalahkan bangsa Midian yang besar itu dengan 300 pasukan saja, mengalahkan beratus ribu pasukan Midian. Ini bicara tentang kualitas Bapak Ibu Saudara. Lalu selanjutnya, seperti halnya juga saat Sodom dan Gomora waktu itu mau dihancurkan sama Tuhan, dimusnahkan sama Tuhan. Waktu itu siapa yang nego sama Tuhan Bapak Saudara? Abraham bilang,
Ya Tuhan, jikalau sekiranya ada 50 orang saleh, gak usah maukah Engkau tidak memusnahkan Sodom dan Gomora? Itu Abraham nego sampai 6 kali Bapak Saudara. Dari 50, 45, 40, 30, 20, bahkan sampai 10 orang aja Tuhan di Sodom dan Gomora. Kalau ada orang yang saleh, jangan musnahkan Sodom dan Gomora. Tapi pada akhirnya apa Bapak Saudara? Tidak ditemukan, hanya 10 orang saleh aja tidak ditemukan di Sodom dan Gomora. Makanya Sodom dan Gomora dimusnahkan gitu. Dan Lot dan keluarganya yang diselamatkan. Nah ini bicara kualitas, bukan sekedar kuantitas, bukan sekedar jumlah, tapi kualitas. Yang Tuhan cari itu kualitas gitu. Kualitas seorang murid, kualitas seorang penyembah gitu ya. Makanya kita belajar apa itu murid. Apa itu seorang murid? Di minggu pertama Pak Agung udah sampaikan gitu ya. Murid konteksnya zaman sekarang sama zaman dulu itu berbeda Bapak Saudara. Kalau zaman sekarang murid pergi ke sekolah, belajar, mendapatkan pendidikan dari seorang guru ya. Belajar IPA, IPS, matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, semuanya kita belajar dari seorang guru. Tapi konteksnya pada zaman dahulu, pada zaman murid Yesus, kata murid itu pengikut Yesus itu orang yang belajar seperti gurunya. Murid pada zaman Yesus itu murid yang mengikuti gurunya kemanapun gurunya pergi, gitu ya. Di perikop ini juga pada waktu itu Yesus lagi mau mengajar banyak orang dan murid-muridnya mengikuti dia, gitu ya. Jadi murid pada zaman Yesus itu adalah murid yang mengikuti kemanapun Yesus pergi, mengikuti apa yang dikatakan oleh sang guru, meneladani hidup sang guru, gitu ya. Dimanapun sang guru berada, di situ murid berada. Jadi murid zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda gitu konsepnya. Dan yang mau Tuhan untuk kita lakukan adalah menjadi murid yang sejati. Makanya di Lukas 6 ayat 40 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi murid itu belajar mengikuti, meneladani setiap karakter, setiap apa yang dilakukan oleh gurunya. Murid itu akan disebutkan murid yang sejati saat sungguh-sungguh mengikuti gurunya pada zaman Tuhan Yesus. Nah, saya mau tanya Bapak Saudara, saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia kan menyampaikan amanat agung ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yang menyaksikan dia terangkat ke surga itu siapa Bapak Saudara? Murid, bukan? Ya, murid. Lalu saat malaikat Tuhan menampakkan diri, malaikat Tuhan menampakkan diri ke siapa saat Tuhan Yesus bangkit? Murid. Jadi benar-benar murid itu adalah suatu hal yang penting itu untuk kita lakukan. Para murid itu yang akan menyambut kedatangannya yang kedua kali, itu Bapak Ibu Saudara. Makanya menjadi seorang Kristen itu bukan sekedar Kristen KTP seharusnya Bapak Ibu Saudara, tapi saat kita menjadi seorang Kristen harusnya kita menjadi pengikut Kristus. Saat kita menjadi pengikut Kristus artinya apa? Kita menjadi murid Kristus. Jadi kita nggak cuma sekedar ikutin Kristus aja, ya udah ibadah hari Minggu, udah habis itu ketemu minggu depannya lagi, habis itu ketemu minggu depannya lagi, and on repeat gitu ya. Gak cuma sekedar itu Bapak Ibu, tapi murid itu lebih dari itu. Sudahkah gitu ya kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Dan ini yang kita akan pelajari bersama-sama ya Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Saya percaya kalau saudara ada di tempat ini, Tuhan sudah pilih saudara. Bukan suatu kebetulan saudara ada di tempat ini gitu ya, tapi Tuhan mau terus memperlengkapi saudara untuk jadi murid-murid yang sejati. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke, next slide Pak. Ciri murid Kristus yang sejati yang pertama Bapak Ibu Saudara, baca dengan keras. Yang pertama apa? Mengutamakan Kristus. Lukas 14 ayat 26. Di sini saya tulis dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini, setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku lebih daripada ia mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak
anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Kalau tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau di versi terjemahan baru dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, ya, itu di terjemahan baru dikatakan membenci. Tapi di versi firman Allah yang hidup ini dikatakan, setiap orang yang ingin menjadi pengikutku harus mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada mengasihi keluarga. Jadi bukan membenci istri, jadi aku harus benci istriku ya, harus benci suamiku ya, harus benci saudara. Enggak, saudara ya, bukan. Tapi di sini dikatakan membenci itu artinya tidak mengasihi, melebihi Tuhan, gitu. Jadi Yesus menuntut supaya kita, kesetiaan kita, kasih kita itu kepada Tuhan lebih daripada kita mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan nyawa kita sendiri. Kasih kita itu kepada Tuhan harus lebih besar daripada kita mengasihi sekalian kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, di ayat ini Yesus tuh mengajarkan gitu bahwa ayo kita terus setia, ayo kita terus mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang kita miliki, gitu ya. Contoh di Alkitab deh Bapak Ibu Saudara, saat Abraham dan Ishak. Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak. Abraham taat atau tidak Bapak Ibu Saudara? Taat ya. Abraham taat. Padahal itu anak satu-satunya yang sudah dia nanti-nantikan, yang sudah dia kasihi. Tapi dia tetap taat. Dia mengorbankan Ishak. Tapi Tuhan apa? Tuhan bilang, udah gak usah, ambil korban sembelihan. Karena Tuhan lihat kasihnya Abraham kepada Tuhan lebih daripada kasihnya Abraham kepada anak satu-satunya yang dia tunggu. Dia rela mengorbankan, gitu ya. Di contoh yang lain juga, janda di Sarfat ya Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya, Nabi Elia pada saat itu masa kelaparan menerjang gitu ya pada masa itu, dan Nabi Elia disuruh Tuhan mengunjungi sebuah kota di mana dia akan bertemu dengan seorang janda dan anak laki-lakinya. Nah, pada saat itu Elia meminta apa Bapak Saudara? Meminta roti ya, roti gitu ya, meminta makanan, roti dan air. Dan janda itu akhirnya jelasin, ini makanan kami yang terakhir. Kalau kami berikan kepadamu, kami akan mati. Karena pada waktu itu masa kelaparan yang sungguh luar biasa gitu Bapak Saudara. Dan saat janda ini diminta sama Elia, buatkanlah roti gitu ya, buatku gitu, buatkanlah. Tapi janda ini tetap taat melakukan kehendak bapaknya, gitu ya. Itu tertulis di 1 Raja-Raja 17 Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat itu janda Sarfat itu taat. Dia akhirnya apa? Mengutamakan kehendak Tuhan, mengutamakan Tuhan dulu. Dia nggak mengutamakan keinginannya. Kan kalau misalnya dia bilang sama Elia, jangan, saya nggak bisa ngasih roti ini karena ini makanan terakhir, bisa aja kan saudara. Tapi dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk memberikan kepada Nabi Elia pada saat itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Itu adalah buah dari ketaatan janda ini saat dia mengutamakan Tuhan, mengutamakan Kristus gitu ya. Dan kita perlu meneladani contoh-contoh di Alkitab ini, bahwa saat kita mengutamakan Tuhan, saat kita sungguh-sungguh memberikan kasih kita sepenuhnya sama Tuhan, lihat ada apa saudara? Ada mujizat yang terjadi. Tepung dalam tempayan tidak habis, gitu ya. Ishak tidak perlu mati, dikorbankan, karena Tuhan melihat kasih kita yang sungguh besar buat dia. Tuhan melihat kesetiaan kita yang sungguh besar buat dia, gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga perlu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh kecil saudara, dari dulu saya dan kakak adik saya gitu ya, diajarkan gitu oleh almarhum ayah dan ibu
untuk ayo prioritaskan Tuhan dulu sebelum kalian kuliah, sebelum kalian sekolah, sebelum kalian beraktivitas. Doa dulu, mesbah keluarga dulu, cari Tuhan dulu. Itu yang ditanamkan gitu ya di keluarga kami, dan itu terjadi sampai saat ini gitu Bapak Ibu Saudara. Ayah dan ibu kami tuh bilang utamakan Tuhan dulu, doa dulu gitu. Jadi makanya sampai saat ini biasanya itu terus terjadi gitu dalam pribadi kami gitu ya masing-masing. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya sebelum kita aktivitas gitu ya, sebelum kita bekerja, sebelum kita kuliah, sebelum kita ngantor gitu ya, sebelum kita antar anak sekolah gitu, kalau kita udah bangun, ambil waktu sebentar gitu ya, berdoa, bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan, buat kesehatan, buat keluarga. Bersyukur dulu Bapak Ibu Saudara. Kita utamakan Tuhan dulu, ambil waktu bersekutu sama Tuhan dulu, sembah Tuhan dulu, puji Tuhan dulu gitu ya. Kita mengawali hari kita dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memulai hari bersama dengan Tuhan, pasti damai, sejahtera, sukacita itu mengalir dalam setiap kita. Mungkin keluar rumah, baru keluar rumah diserempet motor gitu kan. Oh, kita bisa bilang, puji Tuhan saya nggak kenapa-kenapa gitu ya, cuma motor aja yang lecet. Kita ada rasa syukur yang keluar dari hidup kita, bukannya sungut-sungut gitu, tapi syukur karena kita apa? Mengawali hari kita dengan doa, dengan Tuhan gitu ya. Kita mengutamakan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan. Saudara, saya percaya saat kita utamain Tuhan, kita nggak ngejar-ngejar berkat. Nggak perlu kita ngejar berkat, tapi berkat yang akan mengejar kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita sungguh-sungguh mau mengutamakan Tuhan, wow, berkat itu akan mengikuti kita. Kayak ada firman Tuhan berkata, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Percaya akan hal itu Bapak Ibu Saudara, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya mungkin daripada kita di tempat ini mungkin utamain Tuhan, saya bangun pagi aja susah gitu kan, mau saat teduh lagi kan. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat kita mau aja dulu, kita punya Roh Kudus dalam setiap kita gitu ya. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Tiba-tiba kebangun jam 5 subuh, ya langsung taat, langsung duduk, bersyukur sama Tuhan, berdoa sama Tuhan gitu ya. Terus saat teduh dengar suaranya. Kalau misalnya nggak bisa main gitar, pasang lagu-lagu worship, lagu-lagu penyembahan, mulai gitu ya, angkat suara kita, mulai sembah Tuhan gitu. Saya percaya, ada urapan yang mengalir akan dalam hidup setiap kita. Akan ada kasih Tuhan yang mengalir memenuhi hati kita, sehingga hati kita tuh nggak kering, tapi hati kita senantiasa dipenuhi oleh kasih Tuhan. Damainya mengalir dalam hati kita, sehingga kita mungkin kita lagi cemas, kita lagi ngadepin pergumulan, kita tapi jadi bisa tenang gitu, karena kita bersekutu dengan Tuhan, karena kita mau melibatkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita gitu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya memang butuh proses ya, semuanya itu butuh proses, dan semuanya itu perlahan-lahan akan bertumbuh gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Makanya ada sebuah pepatah yang bilang pertumbuhan itu gak terjadi begitu aja. Pertumbuhan itu harus disengaja gitu ya. Pohon kalau mau bertumbuh harus apa? Kasih air, diberi pupuk gitu kan, harus kena sinar matahari supaya dia bertumbuh. Kalau misalnya gak dikasih pupuk, gak dikasih air, gak dikasih sinar matahari, dia gak akan bertumbuh, dia akan mati. Sama halnya dengan kehidupan kerohanian kita. Saat kita mau mengutamakan Tuhan gitu ya, saat kita mau aja dulu melibatkan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus, nanti kau akan lihat gitu ya, ada rasa haus dan lapar gitu ya akan Tuhan. Kayaknya aku kalau belum berdoa nih aku gak bisa nih keluar rumah nih. Kayaknya kalau aku belum berdoa, belum puji Tuhan nih, kayaknya aku belum bisa nih mulai aktivitas begitu. Ada rasa haus dan lapar yang akan keluar dari hidupmu dengan sendirinya. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat kita mau menjadi murid Kristus yang sejati, kita mau mengutamakan Tuhan, memang mungkin gak bisa langsung untuk beberapa kita, butuh proses gitu ya setiap pribadi.
Tapi saya percaya saat kita mau gitu ya, saat kita minta sama Tuhan, saat kita bilang sama Roh Kudus untuk kita mau terus mengutamakan Tuhan di atas segalanya, mengutamakan Kristus di atas segalanya, kita akan dimampukan dan kita akan diperlengkapi untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah tahu ya lagu sekolah minggu, coba Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Harus ada dilakukan, katakan. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Jadi dari sekolah minggu kita udah diajarin kalau mau tunggu harus apa? Baca kitab suci, baca Alkitab, dan berdoa setiap hari. Gak bisa berdoa kalau hari Minggu aja, saudara. Berdoa harus setiap hari supaya apa? Rohani kita ini bertumbuh gitu ya. Saya percaya semua di sini bisa berdoa, amin. Gak cuma hanya pendoa syafaat aja, tapi semua di tempat ini bisa berdoa, amin. Amin. Saya percaya sebentar lagi nih Bapak Christian Tipolo akan berdoa syafaat di depan. Haleluya gitu ya. Nanti Koko juga ya kan. Kita udah lihat loh anak-anak generasi Yeremia dipakai Tuhan untuk berdoa syafaat ya. Kita lihat Miracle, Tania, bahkan Bapak Ari juga ya sudah berdoa syafaat luar biasa. Saya percaya semua di tempat ini bisa berdoa. Amin. Yang percaya katakan amin. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, saat kita mau mengutamakan Tuhan gitu ya, kita percaya kita akan bertumbuh di dalam firman-Nya. Kita akan bertumbuh bersama dengan Dia untuk menjadi serupa dengan Dia hari demi hari. Poin yang kedua, untuk kita menjadi murid Kristus yang sejati, poin yang kedua itu adalah mau bayar harga. Kita baca sama-sama Lukas 14 ayat 27. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Kita sering dengar ini ya, sangkal diri, pikul salib. Kalau mengikut Yesus ya harus bayar harga, harus pikul salib kalau sangkal diri. Tapi mungkin dari pada kita di sini mungkin ada yang belum mengerti apa sih pikul salib itu, gitu kan? Pikul salib itu kan kita tahu ya, salib Kristus itu adalah lambang penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, gitu ya. Salib Kristus itu adalah lambang kematiannya. Saat dia di Via Dolorosa, dia suruh pikul salib yang berat itu sampai dia harus ditolong ya Bapak Ibu Saudara ya untuk memikul karena dia sudah disiksa sebegitu sadisnya ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nonton The Passion of the Christ, salib itu bicara tentang lambang penderitaannya, lambang kematiannya. Dan pikul salib berarti kita harus apa saudara? Rela dihina, rela dibenci, rela dicemooh, rela dianiaya, karena Yesus menanggung itu semua. Saat dia mau disalibkan, dia dipakaikan mahkota duri, ya kan saudara? Dia diludahi, dia dicambuk. Wow, kalau Yesus saja mengalami itu semua, kita harus juga siap sebagai murid Kristus untuk mengalami apa yang Yesus alami. Ini yang dimaksud dengan pikul salib saudara. Rela dibenci gitu ya, rela dicemooh, rela dianiaya. Kita juga tahu murid-murid Kristus gitu ya, kesudahannya mereka tuh wow, luar biasa. Ini Pak Gembala juga waktu minggu pertama sudah menjelaskan gitu. Mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka disalib, murid-murid Kristus gitu. Tapi penganiayaan mereka itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang mereka terima di sorga. Amin, Bapak Saudara. Saya percaya memang gak mudah gitu. Ikut Tuhan tuh memang jalannya gak selalu rata, ya kan? Ikut Tuhan itu langit tuh gak selalu biru. Tapi tadi kita nyanyikan pujian di awal. Tadi saya di depan nangis gitu saudara. Karena saya sungguh ngerasain gitu ya penyertaan Tuhan.
yang sungguh ajaib dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga. Tuhan kan gak pernah janji ya, saat kita mengikutnya, saat kita menjadi Kristen, saat kita menjadi murid Kristus, Tuhan gak pernah janji kita gak akan ngalamin masalah. Masalah itu akan selalu ada, amin. Tapi masalah itu yang akan mendewasakan kita. Masalah itu yang akan mengajar kita. Kalau kita gak ngalamin masalah, gimana kita mau bersaksi gitu. Kalau kita nggak ngalamin masalah finansial, gimana kita mau bersaksi penyediaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita? Kalau kita mungkin nggak ngalamin masalah dalam kesehatan, gimana kita mau bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan kita? Jadi masalah itu memang akan selalu ada dalam kehidupan kita, dan itu yang akan mengajar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Gitu. Tuhan bilang bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita mau menjadi murid Kristus yang sejati, kita harus pikul salib. Mungkin ya ada yang berpikir gitu kan, oh ada yang main curang nih dalam kerja gitu ya, bolehlah nego sedikit nih untuk saya naik jabatan gitu kan sama atasan, atau nipu orang sana sini, terus karena keteledoran kita bilang, oh Tuhan ini salib yang harus saya pikul. No saudara, bukan itu gitu ya. Tapi saat kita jujur, saat kita hidup benar, saat kita lurus nih hidupnya, tapi kita difitnah gitu ya, kita diomongin gitu ya, nah itu pikul salib yang sesungguhnya. Bukan pikul salib bukan karena keteladoran kita gitu ya saudara ya, tapi saat kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ada yang gak enak nih terjadi sama kita, itu salib yang harus kita pikul saudara. Ingat aja gitu, Tuhan Yesus juga kok dihina, Tuhan Yesus juga kok dicemooh gitu ya. Tuhan Yesus mengajar, dia nggak melakukan dosa loh saudara. Dia pribadi yang sempurna, yang suci, tapi masih bisa dicemooh. Kan? Masih bisa dihina, masih bisa dianiaya, masih bisa difitnah gitu. Jadi saat kita ngalami yang gak enak, ingat Tuhan Yesus aja mengalami itu. Siapakah kita gitu ya Bapak Ibu Saudara ya? Saya percaya saat kita ngalamin itu, Roh Kudus ada dalam kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan penghiburan bagi kita, menguatkan kita gitu ya. Di saat mungkin rasanya Tuhan aku gak mampu lagi nih ngadepin masalah kayak gini, aku gak mampu lagi. Di situ tangan Tuhan bekerja saudara. Karena firman Tuhan bilang apa? Di dalam kelemahan maka kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau engkau udah di titik terendah dalam hidupmu, jangan menyerah saudara. Kau punya Roh Kudus di dalammu yang akan terus membangkitkan rohmu, membangkitkan imanmu gitu ya. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan sana buat Tuhan. Mungkin kita gak punya dasar lagi untuk berharap, tapi pengharapan di dalam Tuhan itu yang akan terus memerdekakan kita. Amin. Saudara, pengharapan di dalam Tuhan itu yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Makanya saudara, saya pernah baca gitu ya, saat scrolling sosial media gitu, pernah baca, kadang kita nih ya manusia yang terlalu berekspektasi gitu. Ya Tuhan, harusnya pekerjaan saya begini ya Tuhan ya, harusnya jodoh saya yang ini ya Tuhan ya, harusnya bisnis saya seperti ini ya Tuhan. Kita terlalu berekspektasi sehingga kita jadinya mau ngatur Tuhan nih, padahal Tuhan tuh tahu yang terbaik buat kita. Amin. Kadang tuh manusia jadi kecewa karena apa? Terlalu berekspektasi gitu, karena keinginan diri sendiri gitu. Padahal murid Kristus tuh mau mengikuti kehendaknya, bukan kehendak kita pribadi. Gitu ya saudara ya. Makanya Tuhan berkata juga dalam Lukas 9 ayat 23, dikatakan seperti ini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Oh, tadi kita udah bahas tentang pikul salib, sekarang sangkal diri. Apa sih itu menyangkal diri? Menyangkal diri artinya berkata tidak kepada keinginan diri kita ya. Contoh yang paling sempurna memang hanya Tuhan Yesus gitu ya Bapak Saudara ya. Saat Yesus mau disalibkan, dia kan berdoa tuh ya di Taman Getsemani. Kita tahu dia suruh
beberapa muridnya berjaga-jaga gitu ya, karena dia mau berdoa di Taman Getsemani. Saat di Taman Getsemani dia kan berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Ya Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu Tuhan Yesus menyangkal diri. Dia tahu, wah ini harga yang harus dibayar nih, kayaknya mungkin saya nggak kuat. Mungkin ya, dia kan Tuhan Yesus juga 100% manusia pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia bilang sama Tuhan di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu nih. Keinginannya cawan ini lalu daripadanya. Tapi pada akhirnya dia bilang, biar kehendakmu yang jadi. Kalau dia boleh nawar sama Tuhan sih, cawan ini lalu Tuhan. Gak Bapak gitu ya, gak usah dia disalibkan gitu ya. Tapi dia mengutamakan apa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi. Lalu juga contoh yang lain Bapak Ibu Saudara. Pribadi seorang Yusuf ya, saat dia digoda oleh istri Potifar, dia berani berkata tidak pada istri Potifar. Dan pada akhirnya apa saudara? Saat dia berkata tidak, dia diangkat menjadi orang yang penting pada zaman itu. Karena apa? Dia berani berkata tidak kepada dosa. Dia berani berkata tidak kepada keinginan dirinya. Jadi menyangkal diri itu apa saudara? Berkata tidak kepada keinginan kita. Kita harus belajar berkata tidak kepada keinginan diri kita gitu ya. Keinginan kita mah banyak ya saudara ya. Pengen dapat duit banyak gitu ya. Pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Pengen dapat jodoh yang ganteng, yang cantik gitu ya. Pengen gereja ini besar. Nah kita keinginannya banyak banget. Tapi biar kehendak Tuhan menjadi. Makanya firman Tuhan bilang seperti ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau keputusan Tuhan sudah terlaksana, berarti itu yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Jadi makanya kita harus belajar ya Bapak Ibu Saudara, berkata ya kepada kehendaknya, dan harus dilakukan setiap hari. Karena firman-Nya berkata gitu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi sangkal diri, pikul salib itu harus setiap hari saudara ya. Gak cuma momentum aja, oh hari Minggu aja saya sangkal diri pikul salib, Senin saya gak usah sangkal diri pikul salib. Gak bisa saudara, itu bukan pilihan, tapi itu harus dilakukan setiap hari gitu ya. Kita menyangkal diri memikul salib setiap hari, kita melakukan kehendaknya. Kita harus berkata ya kepada kehendak Tuhan. Karena Yesus mengajarkan bahwa barang siapa ingin mengikuti dia, menjadi muridnya, harus apa? Memutuskan lebih dulu apakah dia sudah siap untuk membayar harganya. Amin. Saya percaya gak mudah, memang ikut Yesus gak mudah saudara gitu ya. Tapi ada jaminan di dalam dia, bahwa dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita kemanapun kita pergi. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, harga kemuridan yang sejati adalah mengorbankan semua keinginan kita, harta milik kita, hubungan kita, barang material, kehidupan, cita-cita, rencana. Boleh kita bermimpi besar saudara, boleh kita punya cita-cita yang luar biasa, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Oke, Pak Gung suka bilang kan, suka-sukamu Tuhan. Saya pengennya seperti ini, tapi suka-sukamu Tuhan ya. Karena saat rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, percayalah itu yang terbaik buat setiap kita. Amin Bapak Saudara. Mungkin kita gak ngerti, mungkin kita rasanya kok seperti ini gitu ya, tapi percaya Tuhan ada di pihak kita. Amin saudara. Haleluya. Jadi terus kita mau diajar untuk bayar harga, untuk sangkal diri, pikul salib. Bukan berarti kita ya udah buang aja yang kita punya lah gitu ya. Ya udah, saya udah nggak usah kerja lagi, saya udah buang cita-cita saya. Bukan berarti seperti itu. Tapi apa saudara? Segala yang kita punya, segala yang kita miliki harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena semuanya daripada Tuhan gitu. Semua milik kita itu daripada Tuhan.
Dan biar kita terus berada di bawah tuntunannya, biar kita terus mau mengikut Yesus untuk terus sangkal diri dan pikul salib. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kita lepas semua kehendak kita ikuti kehendaknya, sehingga kita jadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapannya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ciri seorang murid Kristus sejati, murid yang sejati. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan seperti ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di versi Inggris Amplified Bible dikatakan, My Father is glorified and honored by this, when you bear much fruit and prove yourself to be my true disciples. Murid yang sejati. Jadi Tuhan dimuliakan saat kita menghasilkan banyak buah. Saya percaya saat kita sungguh-sungguh memilih untuk menjadi murid Kristus yang sejati, mau dulu gitu ya, mau menjadi murid Kristus yang sejati, saya percaya akan ada banyak buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Bukan kita yang mengecap Bapak Ibu Saudara, tapi orang lain yang merasakan gitu ya. Mereka dapat merasakan buah-buah roh gitu yang kita hasilkan. Karena yang Tuhan cari dari kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan tuh gak cuma lihat harta kekayaan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak lihat prestasi kita, jabatan kita, kehebatan pelayanan kita gitu ya. Menurut pandangan manusia semua itu baik, saudara, baik gitu ya. Tapi karena memang Tuhan memberikan yang pada kita, tapi yang Tuhan cari itu apa? Kita harus berbuah. Makanya di Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, jika kamu berbuah banyak, demikian kamu adalah murid-muridku. Saat kita memilih untuk menjadi murid Kristus yang sejati, buah itu akan otomatis muncul, akan otomatis keluar dari kehidupan kita Bapak Saudara. Ya, buah-buah roh itu yang kesabaran, kita jadi orang yang sabar, kita jadi orang yang lemah lembut, kita jadi orang yang penuh kasih, kita jadi orang yang bisa menguasai diri gitu ya dalam segala hal gitu. Makanya Tuhan terus ingatkan kita gitu ya, agar kita menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, saudara. Nggak cuma kita aja gitu yang melihat, tapi orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita, lingkungan kita, komunitas kita akan melihat buah yang kita hasilkan gitu. Kita seharusnya saat kita menjadi pengikut Kristus,
menjadi murid-murid Kristus, gak mungkin kan kita gitu-gitu aja gitu hidupnya, tapi ada sesuatu yang dihasilkan gitu ya, karena kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau terus menjadi murid-murid Kristus yang sejati, kita mau terus produktif gitu ya, untuk menyenangkan hati Tuhan gitu, untuk terus mau berkenan di hadapan Tuhan. Gak cuma tadi saya bilang, gak cuma ibadah hari Minggu aja, doa hari Minggu aja gitu, nggak cukup saudara. Tapi setiap hari kita harus berdoa, kita harus bersekutu sama Tuhan, kita harus bangun nih kehidupan rohani kita, pribadi lepas pribadi. Karena kan keselamatan itu sendiri-sendiri, masing-masing. Nggak bisa tuh, papa saya kok yang udah rajin doa, nanti saya juga selamat. Enggak saudara, keselamatan itu masing-masing, pribadi lepas pribadi. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan teguh dan gentar gitu. Karena kita takut akan Tuhan, karena kita mau mengutamakan Tuhan gitu ya. Sama seperti Tuhan, Dia mau kita berbuah, Dia mau kita menghasilkan buah yang baik gitu. Saat kita di tempat kerja, saat kita di sekolah gitu ya Bapak Saudara, ayo kita jadi teladan dalam tingkah laku, dalam perbuatan, ya kan? Karena orang-orang melihat kehidupan kita hidup kita ini suratan terbuka kan. Jadi saat kita benar-benar bisa jadi teladan, kita jujur, kita murah hati, kita suka membantu, gak iri hati gitu ya, mereka akan lihat, oh ada Kristus nih di dalammu gitu. Oh kok dia beda ya, dia ada damai sejahtera gitu, kok dia kayaknya sukacita terus gitu. Jadi saya kalau di dekat dia tuh saya ngalamin sesuatu yang beda gitu. Nah itu buah yang dikecap oleh orang gitu. Buah yang dikecap oleh orang saat kita ada di tengah-tengah mereka gitu Bapak Ibu Saudara. Makanya Yohanes 15 ayat 4 kan, hidup yang berbuah itu hanya dapat dihasilkan apabila kita melekat sama Tuhan. Itu kuncinya. Kita bisa berbuah kalau kita hidup melekat sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 katakan, Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya, dan ranting harus melekat kepada sumber supaya menghasilkan buah. Artinya apa saudara? Di luar Tuhan, kita para murid gak bisa apa-apa. Jadi harus terus melekat sama Tuhan sebagai murid Kristus yang sejati. Kita harus terus bangun hubungan sama Tuhan. Saya percaya saat kita bangun hubungan sama Tuhan gitu ya, saat kita terus mengutamakan Tuhan, saat kita mau bayar harga pikul salib, saudara, janji Tuhan itu gak pernah expired ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi terus klaim janji Tuhan. Saat kita baca firman Tuhan gitu ya, hati yang gembira adalah obat yang hancur. Kalau kau lagi ngalamin masalah kesehatan, perkatakan firman Tuhan itu saudara. Kalau kau lagi ngalamin masalah finansial, perkatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Perkatakan firman Tuhan itu sampai itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Rancangannya itu melebihi rancangan kita, dan jalannya itu melebihi jalan kita. Jadi kita gak bisa ukur Tuhan dengan akal budi kita gitu Bapak Ibu Saudara, karena rancangannya melebihi rancangan kita, jalannya melebihi jalan kita. Tapi percaya bahwa janji Tuhan sekali lagi tidak pernah expired. Janji Tuhan buat saudara dan saya itu ya dan amin. Janji Tuhan buat saudara dan saya itu akan Dia nyatakan tepat pada waktunya. Amin. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat, tidak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kita. Hanya saudara terus percaya ya bahwa sebagai murid Kristus kita terus melekat sama Tuhan. Kita tidak mau jauh dari Tuhan, tapi kita mau terus mendekat sama Tuhan. Terus kita bangun hubungan kita dalam doa, pujian, penyembahan. Kalau ada pool ya, komsel, ikut saudara gitu, karena kita saling membangun gitu, saling mendopang, saling mendoakan gitu ya. Sebagai tubuh Kristus kita saling menopang gitu. Dan menjadi murid Kristus itu bukan hanya juga soal keputusan kita, tapi komitmen kita. Amin saudara. Karena komitmen untuk apa? Melakukan amanat agung. Amanat agung itu bukan tugas pendeta, bukan tugas gembala kul, bukan tugas kabit gitu ya, bukan. Amanat agung itu tugas kita semua di tempat ini yang adalah murid-murid Kristus. Amin. Nah, setuju katakan amin. Kita mau baca ayat terakhir bersama-sama, Matius 28
ayat 19 sampai 20. Kita sudah tahu amanat agung ini, mungkin ada yang udah hafal di luar kepala gitu ya, sampai lupa. Enggak ya saudara? Ada hafal di luar kepala. Kita mau baca sama-sama amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi amanat agung itu tugas semua kita di tempat ini. Amin. Amin. Amanat agung itu dikatakan seperti ini. Karena itu pergilah, go and proclaim gitu ya. Kita pergi gitu, kemanapun kita berada, di kantor, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, pergi gitu saudara. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan nih teman-teman kita, keluarga kita, murid-muridnya Tuhan gitu ya. Supaya mereka mendengar kabar baik itu, supaya mereka mendengar Injil itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya percaya hari ini akan ada baptisan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan, haleluya. Kemuliaan nama Tuhan. Kalau nggak salah ada berapa? Harusnya yang akan dibaptis? 7 orang yang akan dibaptis Bapak Ibu Saudara. Kita topang dalam doa ya. Saya percaya saat satu jiwa diselamatkan tuh surga bersorak gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena Lukas 15 ayat 7 katakan seperti, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saat ada satu jiwa mau rindu dibaptis, kita topang dalam doa gitu ya. Karena si jahat ini juga gak berhenti gitu ya. Pasti ada distraction, mau menghalangi supaya mereka tidak mengalami pertobatan itu. Dan kita percaya saat amanat agung ini dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saat dibaptis, biar kuasa Tuhan yang mengambil alih setiap pribadi yang akan dibaptis, biar hadirat Tuhan yang memenuhi, dan mereka sungguh-sungguh berkomitmen gitu ya, untuk terus hidup di dalam Tuhan, untuk terus tidak meninggalkan Tuhan gitu ya. Lalu dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tugas kita tuh mengajar mereka gitu ya. Untuk apa? Terus melakukan perintahnya Tuhan gitu ya. Hukum yang utama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu ya. Kita mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar gitu. Dan yang terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi percayalah bahwa saudara, janji Tuhan, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri, kita masuk dalam kesimpulan Bapak Saudara. 3 ciri murid Kristus yang sejati. Yang pertama, kita mau apa? Mengutamakan Kristus. Yang kedua, murid Kristus yang sejati itu mau bayar harga. Kita mau sangkal diri, pikul salib setiap hari. Kita mau belajar ya, untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang ketiga, murid Kristus yang sejati itu pasti menghasilkan buah. Dan buah-buah yang dihasilkan itu adalah buah-buah yang tetap, yang terus menyenangkan hati Tuhan. Dan biar kita terus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa tujuan utama kita sebagai orang percaya bukan hanya untuk kita bisa ke surga gitu ya, tapi juga memenangkan jiwa dan membuat mereka yang belum mengenal Tuhan jadi kenal Tuhan, jadi murid Kristus. Amin. Karena Tuhan merindukan kita tidak hanya sebagai muridnya, tapi kita melalui hidup kita banyak orang yang akan bertobat, mengenal Tuhan, dan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Biar Kau yang terus ajar kami untuk kami jadi murid-murid-Mu yang sejati Tuhan, yang mau terus mengutamakan Engkau di atas segalanya, yang mau terus membayar harga, memikul salib, menyangkal diri setiap hari, dan terus menghasilkan buah. Kami percaya kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami
Untuk kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Untuk kami memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Untuk kami terus dapat bersaksi bagaimana kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, kehebatan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Biar kami terus menyadari bahwa ini tugas kami bersama Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk memenangkan mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan, lebih dan lebih lagi ya Bapa. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini, oh Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Bapak Ibu Saudara yang mau meresponi kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini, boleh angkat tanganmu yang mau menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang mau terus diajar untuk menjadi murid-muridnya Tuhan yang sejati. Angkat tanganmu. Hambamu berdoa Tuhan saat ini Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan pagi siang hari ini Tuhan. Kami tahu kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang memampukan kami. Engkau Tuhan yang akan memperlengkapi kami. Engkau Tuhan yang sudah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami. Engkau Tuhan yang akan terus memakai kami lebih dan lebih lagi untuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati Tuhan. Terus taruh roh haus dan lapar akan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terus taruh pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi atas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, oh Kau akan pakai mereka Tuhan di marketplace. Engkau akan pakai mereka Tuhan di sekolah, di kampus, di keluarga mereka, di bisnis mereka, di lingkungan mereka, di komunitas mereka. Engkau akan pakai mereka untuk jadi alat-Mu, untuk jadi perpanjangan tangan-Mu, untuk jadi duta kerajaan-Mu Tuhan, untuk jadi garam dan terang Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan mereka berada. Hamba-Mu percaya Engkau yang mengurapi pikiran mereka, hati mereka, mulut mereka, tindakan mereka. Urapi Tuhan agar mereka dapat jadi saksi-Mu, agar mereka dapat memuridkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat menyelesaikan amanat agung-Mu di zaman ini Tuhan. Kami akan dipakai lebih lagi untuk Tuhan menjadi alat-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk saat ini mereka yang sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah dalam kesehatan finansial keluarga, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, curahkanlah Tuhan belas kasihan-Mu atas mereka ya Bapa, atas umat-Mu di tempat ini. Berikan roh yang teguh, berikan roh yang kuat untuk mereka tetap tinggal di dalam Engkau, untuk mereka terus percaya dan mengandalkan Engkau di dalam segala hal Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja saat ini dalam hati pribadi lepas pribadi. Roh Kudus-Mu yang menjamah, melawat pikiran, jiwa, hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus.
menyertai doa-doa dan pergumulan mereka. Kami percaya ada terobosan terjadi saat ini. Ada mujizat Tuhan yang terjadi saat ini. Karena Engkau Tuhan yang mengubah air yang menjadi anggur. Engkau Tuhan yang sama, yang akan sanggup mengubahkan setiap pergumulan masalah kami menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera. Oh, di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Hamba-Mu perkatakan saat ini, roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan biar ya Bapa, Kau yang mengurapi kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kemanapun kami berada, kami berjalan bersama-Mu. Ada otoritas Allah yang tercurah atas kami, untuk kami dapat menjadi saksi-Mu, untuk kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus nyatakan pujian ini